Jumpa lagi dengan saya Raffi Channel. Pada kesempatan kali ini saya membandingkan dua buah kabel yang memiliki panjang berbeda. Ini Acmic Digiline dan AUK. Kalau Acmic ini panjangnya sekitar 1 meter. Nah, kalau AUK ini panjangnya sekitar 1,8 meter atau 2 meter. Nah, akan saya ukur perbandingan antara hambatan atau resistensi lah ya, kira-kira seperti itu, berdasarkan dengan ukuran atau alat ukur USB Dokter ini. Seperti apa perbedaan hambatan antara kabel 1 meter versus 2 meter? Simak videonya. Pertama kita lihat dari sisi Acmic dahulu. Ini Acmic Digiline yang ada digital displaynya kabelnya. Ini menggunakan bahan nylon braided. Nah seperti ini visi kabelnya. Ini cukup awet. Saya usia pakai sekitar 3 tahun. Sampai sekarang masih berfungsi dengan baik dan performanya masih jos. Ujung kabelnya dia warna kuning seperti ini. Nah, pertama saya verifikasi dahulu secara data elektronik panjang kabelnya ini berapa meter. Nah ini saya menggunakan USB Dr. Finirsi seperti ini. Nah sebentar, saya masuk ke sini USB-C kabel. Nah ini dia mendeteksi data elektronik kabel ini panjangnya berapa meter. Nah, lihat dia terbaca dengan baik dan stabil. Karena yang kita bahas adalah masalah kelistrikan, tidak usah ngurus masalah speed ini. Yang kita urus adalah panjang dan volt ampere. Nah ini lihat panjangnya 0 sampai 1 meter, dianggap 1 meter. Kemudian lihat ini 20 volt 5 ampere 100 watt. Nah ini spesifikasi tentang kelistrikan dari kabel Acmic Digiline ini. Nah sekarang dari sisi spesifikasi sudah jelas panjangnya 1 meter. Kemudian akan saya uji resistensi atau hambatannya dengan cara saya sendiri. Biasanya kalau resistensi atau hambatan secara baku kan menggunakan ukuran ohm kan gitu. Nah ini saya ukur menggunakan ukuran watt, menggunakan cara saya sendiri agar mudah dipahami. Kan kita lebih banyak membahas masalah watt ya. Ini beban laptopnya 45 watt untuk uji resistensi. Sekarang saya hubungkan. Nah lihat ini. Nah sudah jalan. Saya tata dahulu ke tampilan yang lebih baik sebentar. Nah seperti ini. Jadi ini datanya sebelum melewati resistensi. Kita lihat. Nah sebentar, kita tunggu sampai dayanya stabil dahulu. Nah kita tunggu. Nah ini sudah stabil. Sebelum melewati resistensi Acmic ini kita catat 31 watt. Nah oke, gas. Sekarang kita cek dari sisi kosi. Nah, setelah melewati resistensi 28,7. Nah, silakan dikurangi sendiri. Saya matematikanya jelek ya, silakan dikurangi sendiri. Anggap 31 min 28, anggap 29 lah ya. Dibulatkan seperti itu saja. Berarti 31 dikurangi 29 sama dengan resistensinya anggap 2 watt. Atau kalau mau detail ya silakan dihitung sendiri itu adanya. Nah ini resistensinya dia panjang kabel 1 meter 31,2 versus 28,8. Kita catat itu. Nah sekarang ganti kita tes yang AUK panjangnya 2 meter. AUK digital display ini secara kode saya tidak hafal ya, silakan dicek sendiri di link yang ada di deskripsi. Ini memiliki panjang ya nanti kita cek. Nah panjangnya sepanjang ini dia. Saya putar-putar seperti ini. Nah kemudian kalau pengen tahu visi kabelnya dia seperti ini. AUK bukan brand kaleng-kaleng. Nah lihat dia finishingnya nylon braidednya cukup rapi. Kemudian kalau pengen lihat dari sisi baliknya dia seperti ini. Ini juga cukup awet. Saya usia pakai 1 tahun lebih sampai sekarang masih berfungsi dengan baik. Lihat ini dia portnya warnanya hitam seperti ini. Nah sekarang saya cek dari sisi sistem elektronik. Panjang kabel ini mencapai hingga berapa meter kan gitu. Nah menggunakan ini alat seperti ini. Sebentar. Nah ini masuk ke sini. Nah ini oke. Gas. Sekarang kita masuk ke sini. Nah tunggu sebentar. Nah terbaca dengan baik. Nah lihat ini dia panjangnya 2 meter 1 sampai 2 meter saya anggap 2 meter. Voltasenya 20 volt 5 ampere 100 watt. Sama ya. Struktur kelistrikannya sama, cuma beda panjang saja. Dari sisi sini sudah. Sekarang saya ganti untuk cek resistensi. Resistensi atau hambatan pertama saya hubungkan ke ini. Nah,
dari sininya. Nah, seperti ini. Nah, lanjut sekarang saya hubungkan ke laptopnya, beban laptop 45 watt. Nah, sekarang saya hubungkan. Nah, kita tunggu sebentar, masih loading. Oh, sudah penyesuaian daya 28,7 setelah melewati resistensi. Sekarang kita cek dari sisi sebelum melewati resistensi. Nah, ini hasilnya 31,4 dikurangi 28,8. Nah, ini perbedaannya antara panjang kabel 1 meter anggap versus 2 meter. Nah, coba saya hitung, saya catat dahulu. 31,3 versus 28,8. Sebentar, saya taruh di sini. Nah, ininya saya taruh di sini. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini saja. Ini saya bawa ke sini. Nah, biar terlihat. Ini sebelum melewati resistensi 31,4. Saya kalkulator. Kalkulator saya, nah ini. 31,4. Nah, ini dikurangi ini 28,9. Resistensinya lihat ini 2,5. Nah, ya, lihat. Kemudian yang dari sisi akmik tadi, sebentar saya lihat di story. Ini lihat ini. Sebentar. 2,4 resistensinya, sedangkan AOK 2,5. Jadi kesimpulannya, perbedaan resistensi antara kabel yang panjangnya 1 meter versus kabel yang panjangnya 2 meter tadi sudah saya tes dan sudah saya hitung dengan menggunakan kalkulator. Mohon maaf, hitung-hitungan saya jelek. Tadi ketika akmik yang panjangnya 1 meter, dia memiliki resistensi 2,4 watt. Kemudian untuk yang AOK panjangnya 2 meter, dia punya resistensi 2,5. Nah, selisihnya cuma 0,1. Anggap speed charging umpama ya. AOK ini, maksud saya akmik ini full charging dalam waktu 2 jam. Mungkin AOK cuma 2 jam lebih 2 menit, hampir tidak ada bedanya. Kira-kira seperti itu. Jadi tidak perlu ragu atau takut yang panjangnya 2 meter atau 3 meter nanti ngecasnya lama. Berdasarkan data yang ada di sini hampir tidak ada bedanya, atau cuma selisih sekitar 0,1 watt atau 0,2 watt. Mungkin itu ya yang bisa saya jelaskan dalam tes resistensi perbedaan antara kabel 1 meter versus 2 meter. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau usulan lain yang sekiranya belum saya jelaskan dalam tes video ini, silahkan menulis di kolom komentar. Kalau teman-teman mau membeli kabel ini AOK ataupun akmik dalam tes video ini ataupun alat tes lainnya, link pembelian ada di deskripsi. Saya Didin undur diri dulu, sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.